Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Ilmu Nurusannya NIM 21220877, mahasiswa Sisnu Kampus C semester 6. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil dari tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata. Langsung saja di slide yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh hukum dan menentukan sanksi bagi pelaku. Ruang lingkup dari hukum pidana adalah yang pertama, subjek hukum, individu atau entitas yang dapat dikenai sanksi pidana. Yang kedua ada perbuatan pidana, tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang ketiga ada sanksi pidana, yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku seperti penjara atau denda. Hakikat hukum pidana adalah alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sifatnya terbagi menjadi tiga, yaitu represif, mengendalikan kejahatan dengan hukuman. Yang kedua ada preventif, yaitu mencegah kejahatan dengan ancaman hukuman. Yang ketiga ada komunal, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Tujuan dan fungsi dari hukum pidana adalah melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk menghukum, memberikan efek jera, mencegah kejahatan, dan merehabilitasi pelaku. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya adalah dengan hukum perdata, yaitu berhubungan dalam penentuan tanggung jawab hukum dan ganti rugi. Hubungan hukum pidana dengan kriminologi, yaitu mempelajari penyebab dan pencegahan kejahatan. Yang ketiga ada sosiologi hukum, yaitu mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada psikologi, yaitu memahami kondisi mental dan motif pelaku tindak pidana. Slide berikutnya ada sejarah hukum pidana. Sejarah yang pertama kita akan membahas sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. Yang pertama ada di era kolonial Belanda, yaitu pada masa penjajahan Belanda diberlakukan Wetback van Strafrecht for Netherlands Indië atau WVSNI pada tahun 1918 sebagai hukum pidana di Indonesia. Yang kedua pada saat pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia tetap menggunakan WVSNI ini sebagai hukum pidana sementara sesuai pasal 2 aturan peralihan UUD 1945. Yang ketiga menurut KUHP 1946, yaitu pada tahun 1946 WVSNI ini diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan beberapa perubahan kecil melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang keempat ada upaya kodifikasi baru. Nah, sejak tahun 1960-an telah ada berbagai upaya untuk mengganti KUHP warisan Belanda dengan kodifikasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, namun belum terrealisasi sepenuhnya. Dan yang kelima ada revisi dan pengesahan. Pada tahun 2022, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP akhirnya disahkan menjadi KUHP yang baru, menggantikan KUHP yang lama berasal dari era kolonial. Sejarah hukum pidana yang kedua tentang sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia. Dualisme hukum kolonial yang pertama, pada masa kolonial Belanda terdapat dualisme hukum pidana, yakni hukum pidana untuk bangsa Eropa dan hukum pidana untuk bangsa pribumi, dengan WVSNI berlaku bagi pribumi dan Wetback van Strafrecht atau WVS ini berlaku bagi orang Eropa. Yang kedua, pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, dualisme ini tetap berlangsung karena WVSNI diadopsi menjadi KUHP Indonesia yang berlaku untuk semua warga negara. Yang ketiga ada upaya unifikasi, yaitu pada tahun 1960-an Indonesia mulai mengupayakan unifikasi hukum pidana agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan hukum antara berbagai golongan masyarakat.
Yang keempat ada perundangan nasional. Melalui berbagai perubahan dan perkembangan hukum, terutama setelah reformasi 1998, upaya unifikasi semakin ditekankan untuk menghapus segala bentuk dualisme dalam penegakan hukum pidana. Yang kelima, KUHP 2022. Pengesahan KUHP baru pada tahun 2022 menandai langkah signifikan menuju unifikasi hukum pidana Indonesia yang diharapkan mencerminkan nilai kebangsaan dan keadilan yang lebih merata untuk semua warga negara. Slide berikutnya ada keberlakuan hukum pidana, yaitu ada locus dan tempus delicti. Locus delicti adalah tempat di mana tindak pidana terjadi. Penekanannya penting untuk menentukan yurisdiksi atau kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili kasus tersebut. Contoh, jika tindak pidana pencurian terjadi di Jakarta, maka pengadilan di Jakarta yang berwenang memproses kasus tersebut dengan beberapa aturan tambahan dan pengaruh teknologi. Yang kedua, tempus delicti adalah waktu di mana tindak pidana terjadi. Pentingnya menentukan tempus delicti penting untuk memahami kapan suatu tindakan melanggar hukum dilakukan. Hubungan dengan hukum, tempus delicti ini membantu dalam menentukan apakah suatu perbuatan dilakukan sebelum atau sesudah berlakunya undang-undang tertentu. Keberlakuan hukum pidana yang berikutnya yaitu dilihat dari segi waktu dan tempat. Dilihat dari segi waktu, hukum pidana tidak berlaku surut. Artinya seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Yang kedua, dari segi tempat atau territorial principle ini, hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Dalam beberapa kasus, hukum pidana Indonesia bisa berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Contohnya, seorang WNI yang melakukan tindak pidana di Malaysia bisa diadili di Indonesia berdasarkan prinsip ekstrateritorial. Slide berikutnya ada masalah delik. Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Unsur-unsur delik ada unsur subjektif dan unsur objektif. Jenis-jenis delik ada 4. Yang pertama ada delik formil, yaitu perbuatan yang sudah dianggap sebagai tindak pidana meskipun tidak menimbulkan akibat tertentu. Yang kedua ada delik material, yaitu perbuatan yang baru dianggap sebagai tindak pidana jika menimbulkan akibat tertentu. Yang ketiga ada delik dolus atau sengaja, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan. Yang keempat ada delik culpa atau kelalaian, di mana tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau kealpaan pelaku. Teori hubungan kausalitas menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dalam suatu tindak pidana. Terdapat 2 teori penting tentang kausalitas, yaitu teori kausalitas adekuat dan teori kausalitas individual. Sifat melawan hukum adalah sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Aspek-aspeknya itu terdiri dari aspek formil dan aspek material. Pengecualiannya yaitu ada keadaan-keadaan tertentu di mana perbuatan yang biasanya melawan hukum dapat dianggap tidak melawan hukum, seperti dalam keadaan darurat atau pembelaan diri. Subjek hukum pidana, siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana itu yang pertama ada individu, yaitu semua orang perorangan dapat menjadi subjek hukum pidana jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Yang kedua ada badan hukum, yaitu seperti perusahaan, organisasi, dan lembaga juga dapat menjadi subjek hukum pidana. Dalam hal ini, tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada badan hukum itu sendiri atau kepada pengurusnya. Yang ketiga ada pejabat negara. Pejabat negara dan aparatur pemerintahan juga merupakan subjek hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi jika melakukan tindak pidana, baik yang berkaitan dengan jabatan maupun tidak.
dengan perumusan formal dan material. Yang pertama, delik formil, yaitu delik yang perumusannya menekankan pada tindakan itu sendiri tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contoh, pemalsuan dokumen yang sudah dianggap tidak tindak pidana meskipun dokumen palsu tersebut belum digunakan. Yang kedua, ada delik material. Delik yang mana perumusannya menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Contoh, pembunuhan baru dianggap tindak pidana jika ada korban yang meninggal dunia sebagai akibat dari tindakan tersebut. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kedudukan atau kualitas tertentu. Contoh, korupsi hanya dapat dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri. Pentingnya kualitas atau kedudukan. Kualitas atau kedudukan ini, pelaku merupakan elemen penting dalam pembuktian delik ini. Tanpa kualitas atau kedudukan yang dimaksud, perbuatan tersebut mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana tertentu. Slide berikutnya ada delik percobaan atau pegging. Pengertian dari delik percobaan atau pegging ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk melakukan tindak pidana, namun tindak pidana tersebut tidak selesai atau tidak terjadi karena alasan-alasan tertentu. Beberapa karakteristiknya bisa kita lihat. Yang kedua, dasar hukum. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 53 yang menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana. Syarat-syarat pidananya yaitu ada niat, pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesai. Selanjutnya ada macam-macam percobaan menurut doktrin. Yang pertama ada percobaan selesai atau faulty pegging. Percobaan di mana pelaku telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tindak pidana, namun hasil yang diharapkan tidak terjadi. Contoh, menembak seseorang dengan maksud membunuh namun peluru meleset. Yang kedua, percobaan tidak selesai atau unfaulty pegging. Percobaan di mana pelaku belum menyelesaikan semua tindakan yang diperlukan untuk tindak pidana. Contoh, menyiapkan racun untuk diberikan kepada korban namun belum sempat memberikannya. Teori-teori mengenai percobaan itu ada teori subjektif, teori objektif, teori gabungan, dan teori pembatasan. Selanjutnya ada delik penyertaan atau delnaming. Yang pertama kita membahas medepleger dan ciri-cirinya. Medepleger adalah seseorang yang bersama-sama dengan orang lain melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, setiap orang yang terlibat dianggap sebagai pelaku utama. Ciri-cirinya adalah kerjasama langsung, peran aktif, dan niat bersama. Contohnya, si A menyuruh B yang masih di bawah umur untuk mencuri, di mana B tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah tindak pidana pencurian. Contohnya itu adalah 2 orang atau lebih merampok sebuah bank bersama-sama, di mana setiap pelaku memiliki peran aktif dalam perampokan tersebut. Yang kedua ada doenpleger dan ciri-cirinya. Doenpleger adalah seseorang yang menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana. Orang yang disuruh biasanya tidak memiliki kesadaran bahwa ia sedang melakukan tindak pidana atau tidak memiliki niat jahat. Ciri-cirinya itu didasari dari pengendalian, ketidaksadaran, dan inisiatif. Seperti contoh yang tadi, yang mana ketika A menyuruh B yang masih di bawah umur untuk mencuri, di mana B tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah tindak pidana pencurian. Yang ketiga ada Whitlocker dan ciri-cirinya. Whitlocker adalah seseorang yang mendorong atau menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan cara-cara tertentu seperti memberikan hadiah, janji, penyalahgunaan kuasa, atau bujukan. Ciri-cirinya adalah melalui penghasutan atau dorongan, metode khusus, dan kesengajaan. Contohnya,
A menawarkan sejumlah uang kepada B untuk membunuh C, dan B melakukan pembunuhan tersebut karena dorongan atau bujukan dari si A. Selanjutnya ada delik perbarengan atau konkursus. Perbarengan atau konkursus adalah keadaan di mana seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dalam waktu yang relatif berdekatan atau dalam satu rangkaian perbuatan. Terdapat dua jenis konkursus, yaitu ada konkursus realis, dua konkursus ideal. Yang selanjutnya adalah delik pengulangan atau residif, yaitu delik adalah keadaan di mana seseorang melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana yang sama atau serupa. Dasar hukumnya sudah diatur dalam KUHP pasal 486 sampai pasal 488 yang menyatakan bahwa pengulangan tindak pidana dapat menjadi dasar untuk pemberatan hukuman. Syarat-syaratnya yaitu tindak pidana sebelumnya, pelaku harus telah dihukum sebelumnya untuk tindak pidana yang sama atau serupa. Yang kedua ada batas waktu, dan yang ketiga ada kesengajaan. Contoh kasusnya adalah seorang pelaku yang telah dihukum karena pencurian, kemudian setelah dibebaskan dari penjara, kembali melakukan tindakan pidana pencurian dalam kurun waktu yang relatif singkat. Tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan atau mens rea. Elemen penting yang pertama, harus ada perbuatan yang melanggar hukum atau actus reus. Yang kedua, ada pelaku memiliki kesalahan atau niat jahat. Kesalahan menurut hukum pidana adalah keadaan batin atau mental pelaku saat melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan kesengajaan, dolus, atau kelalaian, culpa. Unsur kesalahan tersebut yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibatnya, yang bisa kita sebut kesengajaan atau dolus itu. Yang kedua, pelaku tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, yaitu yang sering kita sebut kelalaian atau culpa. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu yang pertama tadi kesengajaan, tindak pidana dilakukan dengan niat atau maksud, contohnya pembunuhan yang direncanakan. Yang kedua, kelalaian, yaitu tindak pidana terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau keteledoran, seperti kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Selanjutnya ada teori-teori tentang kesengajaan. Yang pertama ada teori kehendak, yaitu kesengajaan ada jika pelaku menghendaki perbuatan dan akibatnya. Fokus pada niat atau maksud pelaku. Yang kedua ada teori pengetahuan, yaitu kesengajaan ada jika pelaku mengetahui kemungkinan akibat dari perbuatannya dan tetap melakukannya. Fokusnya pada pengetahuan pelaku tentang akibat perbuatannya. Berikutnya ada teori-teori tentang kelalaian atau culpa, itu teori kelemahan kemampuan. Kelalaian terjadi karena pelaku tidak memiliki kemampuan atau keahlian yang memadai untuk menghindari akibat yang merugikan. Contoh, dokter yang melakukan malpraktik karena kurangnya keterampilan. Yang kedua, teori pelanggaran kewajiban. Kelalaian ini terjadi karena pelaku melanggar kewajiban untuk berhati-hati yang seharusnya dipatuhi. Contoh, pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan. Doktrin-doktrin tentang pidana, tujuannya dan steselnya itu yang pertama retributif. Pidana sebagai balasan setimpal atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua ada deterrence atau pencegahan. Pidana bertujuan untuk mencegah pelaku dan orang lain untuk melakukan tindak pidana di masa depan melalui efek jerat. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Pidana bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Tujuannya adalah pembalasan, pencegahan umum, pencegahan khusus, yaitu agar mencegah pelaku melakukan tindakan pidana lagi di masa depan, dan rehabilitasi.
Stelsel pidana material menekankan pada substansi atau esensi dari tindak pidana dan hukumannya. Yang kedua ada stelsel pidana formil, yaitu menekankan pada prosedur dan tata cara penjatuhan pidana. Tujuan pidana, ini slide berikutnya ada pidana dan pemidanaan. Tujuan pidana sudah kita bahas. Berikutnya ada dasar-dasar penghapus pemidanaan. Yang pertama ada keadaan darurat, yaitu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan diri atau orang lain dari bahaya yang nyata dan segera. Dua, perintah jabatan yang sah, yaitu tindakan yang dilakukan karena melaksanakan perintah jabatan yang sah dan diberikan oleh otoritas yang berwenang. Yang ketiga, tidak ada kesalahan, yaitu tindakan yang dilakukan tanpa adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, ada tindakan yang dilakukan karena kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.